Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai jumlah dan selisih dua sudut. Tujuan pada pembelajaran pagi ini adalah yang pertama, menganalisis rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut. Yang kedua adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Kalian pasti sering bertanya, apa sih manfaat mempelajari bab ini? Karena menurut kita itu terlalu abstrak. Nah, ada banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran trigonometri. Contohnya, dalam bidang arsitektur, seperti rumah kita, bangunan-bangunan gedung, seperti itu. Semua itu menggunakan parameter tertentu, tidak bisa sembarangan. Sebagai contoh, setiap sudut dari semua dinding dan kolom harus diukur untuk menghindari kelainan bentuk yang dapat menyebabkan bangunan runtuh seiring waktu. Pembuatan atap itu juga harus dengan ukuran kemiringan yang benar. Karena apa? Jika terjadi hujan atau salju, itu bisa saja jika perhitungannya salah, maka atap rumah akan mengalami kerobohan. Yang selanjutnya, manfaat dalam teknik sipil. Ini kita bisa jumpai dalam bentuk pembangunan jalan, lalu pembangunan jembatan, lalu dalam bidang astronomi. Kita bisa menggunakan ilmu trigonometri untuk menghitung jarak antara matahari dan bumi. Tidak mungkin kan kita jalan atau terbang ke sana untuk mengukur berapa jarak antara matahari dan bumi. Dalam astronomi juga dapat digunakan untuk menghitung jarak antar benda langit. Selanjutnya, tahapan pembelajaran. Yang pertama adalah belajar mandiri. Kalian bisa belajar dari modul atau buku atau video yang telah saya berikan. Selanjutnya tanya jawab antara kalian dengan teman kalian. Yang selanjutnya adalah konfirmasi dari saya. Dan yang terakhir adalah kuis mandiri. Selanjutnya, ingatkah kalian tentang sudut istimewa dan koordinat polar? Sudut istimewa dapat dicari melalui segitiga sama kaki dan juga persegi. Masih ingat kan? Kedua ini, sudut istimewa dan koordinat kutub, nantinya akan digunakan untuk mencari rumus dan juga memecahkan masalah yang berkaitan jumlah dan selisih dua sudut pada sinus. Yang selanjutnya, dari judulnya, jumlah dan selisih dua sudut. Ini ada dua indikator. Yang pertama adalah jumlah sudut, yakni alfa plus beta. Yang kedua adalah selisih sudut, yakni alfa min beta. Sekarang kita akan mencari rumus jumlah dan selisih dua sudut dalam sinus. Kita mempunyai segitiga. Perhatikan segitiga tersebut. Dalam segitiga tersebut terdapat berapa segitiga? Ada 3 segitiga. Segitiga paling besar adalah segitiga ABC, lalu segitiga ACD, lalu segitiga BCD. Kita bisa mencari rumus luas. Kita bisa mencari rumus jumlah dan selisih dua sudut melalui segitiga ini dengan cara mencari luas ABC. Mencari luas ABC itu sama dengan luas ACD ditambah luas BCD. Kita harus ingat aturan trigonometri luas segitiga. Kita masukkan rumus aturan trigonometri luas segitiga ke dalam luas ABC, luas ACD, dan luas BCD. Selanjutnya, karena kita akan mencari sin alfa plus beta,
maka kita akan mengarahkan ini menuju ke sin alfa plus beta dengan cara dibagi setiap elemen dengan setengah BA. Didapatkan bahwa sin alfa plus beta sama dengan T per A sin alfa plus T per B sin alfa. Kita ingat lagi perbandingan sudut trigonometri. T per A, kita lihat pada gambar. T per A itu apa? Samping per miring. Jadinya adalah cos beta. Yang selanjutnya T per B, samping per miring juga. Dalam hal itu cos alfa kita masukkan sehingga didapat sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Selanjutnya kita akan belajar langsung contoh soal. Di sini ada soal tentukan nilai dari sin 75 derajat. Karena kita sudah mempunyai rumus sin A plus sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta, kita gunakan itu. Sin 75, ayo ini fungsi dari sudut istimewa. Sin 75 itu bisa kita ubah menjadi sin 30 derajat plus 45 derajat. Kita masukkan sin 30 derajat plus 45 derajat sama dengan sin 30 derajat cos 45 derajat ditambah cos 30 derajat sin 45 derajat. Kita masukkan nilai sin 30 derajat adalah setengah. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Lalu cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Lalu sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Kita operasikan sehingga kita dapat bahwa sin 75 derajat adalah 1/4 kali akar 2 plus akar 6. Oke, sudah paham kan? Selanjutnya, Ibu akan memberi kalian tugas. Tugasnya adalah lengkapi LKPD yang akan Ibu bagikan. Lalu kerjakan soal yang telah disertakan di dalamnya. Oke, sampai di sini pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat mengerjakan.